Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang website berteknologi artificial intelligence untuk membantu kita summarizing paper ilmiah yang jurnal ilmiah yang kita cari gitu. Dari kemarin kayaknya gitu ada yang tanya gitu. Mas Isang, saya sudah berhasil nih menemukan banyak jurnal. Tapi permasalahannya jurnal yang ketemu banyak. Betul, memang jurnalnya banyak. Tapi saya bingung gitu ya. Saya bingung kalau mau baca satu-satu detail kayaknya kok lama ya. Ada nggak ya website yang membantu kita untuk melihat gitu ya summary-nya dulu sebelum nanti kemudian kita membaca lebih detail gitu. Ada dan sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya juga. Tapi kali ini saya membandingkan dua website yang tugasnya, fungsinya hampir sama, tapi fiturnya agak sedikit berbeda gitu. Jadi hari ini saya membahas dua website yang membantu kita untuk summarizing jurnal ilmiah yang sudah kita cari dan sudah kita kumpulkan sebelumnya gitu. Ada Scholarcy di scholarcy.com dan ada Paper Digest di alamatnya paper-digest.com gitu ya. Teman-teman tinggal lihat alamatnya paper-digest.com dan Scholarship gitu. Mereka fungsinya hampir sama. Mereka berfungsi untuk membuat ringkasan jurnal ilmiah yang kita kita inginkan gitu. Tapi permasalahannya bukan permasalahan sebenarnya ya, tapi lebih ke tantangannya tantangannya itu ada sendiri-sendiri gitu ya. Kita lihat yuk, kita lihat. Kalau scholarship dia bentuk summary-nya flashcard dan lebih detail. Jadi per bagian gitu ya. Eh, Kalau mengikuti bagian-bagian di jurnal ilmiahnya. Kalau ada intro, ada methodology, ada result, ada discussion, ada limitation gitu, maka ringkasannya, flashcard-nya itu mengikuti pola itu. Gitu. Menariknya scholarship-nya di sana. Dan sangat mudah diikuti, bentuknya mudah dibaca. Sayangnya dia itu berbayar. Kalau teman-teman punya dana penelitian lebih gitu ya, mending langsung langganan deh scholarship gitu ya. Karena fiturnya sangat membantu kita. Kalau kita punya banyak antrian jurnal yang mau kita baca gitu, kita bisa pakai scholarship untuk scanning gitu, informasi-informasi yang penting dari jurnal tersebut dan kemudian kita gunakan untuk penelitian kita gitu. Scholarship bisa digunakan secara free tentu saja, tetapi untuk versi website dan versi Google Chrome Extension, ada dua ya, bisa di Chrome, bisa di websitenya, dan bisa lewat Google Chrome Extension. Tapi dua-duanya itu punya batas maksimum, penggunaan batas maksimumnya gitu per hari. Kalau teman-teman sudah melewati batas maksimum penggunaannya, maka dia sudah tidak bisa dipakai gitu ya, sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau mau misalkan ngecek gitu ya, sehari 100 jurnal gitu yang mending langganan langsung. Kalau ada banyak jurnal ilmiah yang mau cek summary-nya, mending langganan. Teman-teman nanti tinggal tinggal cek informasinya di pricing dan kemudian lihat harganya. Kalau teman-teman eh, tidak punya dana penelitian gitu ya, duh Mas Irsang, saya nggak punya dana penelitian nih, uangnya mepet gitu. Ada website lain nggak yang menyediakan fitur yang hampir sama dengan Scholarly, tapi free nih gitu? Ada, namanya Paper Digest, adanya namanya Paper Digest gitu. Sama-sama mereka adalah website berteknologi artificial intelligence gitu, membantu kita untuk membuat ringkasan dari jurnal ilmiah yang kita cari. Bedanya, bedanya eh, adalah bentuk summary-nya. Kalau di scholarship bentuknya flashcard, kalau di paper digest bentuknya seperti deskripsi gitu. Nanti kita coba bandingkan eh, hasilnya gitu ya. Scholarship bisa mencari eh, apa namanya ringkasan dari jurnal penyedia jurnal manapun gitu. Lebih baik kalau paper yang mau kita apa namanya paper yang mau kita eh, lihat ringkasannya itu bentuknya PDF. Jadi nanti kita upload PDF-nya dan kemudian langsung kita cari ringkasannya gitu.
Paper Digest juga sama, kita bisa apa namanya, kita bisa mencari ringkasan lewat PDF. Kalau kita punya PDF-nya, bisa lewat PDF-nya kita upload gitu. Tapi di Paper Digest nanti kita harus login dulu, harus daftar, harus login, baru bisa nyari ringkasannya lewat PDF gitu ya. Bisa kita upload PDF. Di scholarship juga sama, mirip-mirip. Bedanya di Paper Digest dia itu tidak bisa membuat summary jurnal ilmiah yang tidak open access. Kalau jurnal ilmiahnya tidak open access, dia tidak bisa, tidak mau membuatkan ringkasannya. Nanti kita lihat ya, kita lihat contohnya kita. Kalau teman-teman mau nyoba scholarship, teman-teman tinggal pergi ke scholarship.com, di depan sudah ada nih tagline-nya gitu, the AI powered article summarizer gitu. Mantap. Teman-teman tinggal klik try it now. Kalau sudah try it now, teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Sudah ada deskripsi sederhana gitu ya. Article summarizer. Summarize any article into our unique interactive flashcard format gitu. Jadi sangat menarik ya tagline-nya ya gitu ya. Teman-teman nanti tinggal tinggal diminta untuk masukin link-nya atau masukin DOI. Boleh DOI langsung seperti saya, contohnya saya langsung masukin DOI, atau teman-teman bisa langsung masukin dokumennya gitu. Memang sedikit beda ya kalau masukin DOI sama yang dokumen langsung gitu ya. Bisa Word, bisa PDF gitu ya. Kalau upload dokumen itu nanti ringkasannya lebih detail gitu. Tapi kalau hanya masukin DOI, ringkasannya ya sesuai dengan yang ada di halaman itu gitu. Maka saran saya kalau teman-teman sudah download PDF-nya gitu ya, jurnal ilmiah sudah di-download, teman-teman pengen tahu ringkasannya mending lewat ini ya, lewat upload dokumen saja. Tapi kalau teman-teman misalkan saya maunya gini Mas Risang, saya mau nyari ringkasannya dulu, tahu dulu ringkasannya, informasinya seperti apa baru download. Boleh. Kalau mau seperti itu berarti bisa lewat cara ini, masukin DOI-nya saja gitu ya. Di Paper Digest juga sama. Teman-teman masuk ke paper-digest.com, kemudian agak sedikit scroll ke bawah, teman-teman masuk ke sini gitu ya. Try it out for free gitu. Mereka masih beta, mereka masih beta, jadi masih bisa kita coba gitu ya. Sebelum nantinya mungkin akan berbayar gitu. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Eh, Teman-teman, fiturnya mirip ya dengan Scholarship ya. Bisa lewat DOI atau bisa lewat PDF atau dokumen yang sudah kita simpan di local folder kita. Bedanya kalau mau PDF harus register dulu, harus login, sign up gitu ya. Harus register dulu dan kemudian baru bisa ngupload PDF dan nyari ringkasannya gitu. Tapi di awal saya membandingin nih nyari summary dari jurnal ilmiah lewat DOI saja supaya sama dengan scholarship gitu ya. Kita lihat dulu paper paper digest. Kalau scholarship bisa digunakan untuk jurnal manapun ya, baik yang open maupun yang tidak ya kalau lewat DOI. Kalau lewat PDF itu lebih menarik lagi karena lebih detail gitu. Tapi kalau paper digest dia hanya akan bikin summary dari jurnal ilmiah lewat DOI itu ya. Tapi yang open access, kalau dia tidak open access, dia nggak mau. Kita coba, misalkan ya, tadi saya sudah nyari di Elicit. Saya selalu kembali ke Elicit ya, karena Elicit kan sangat membantu kita dalam dalam breaking down apa namanya keywords dan nyari jurnal ilmiah yang nyambung dengan keywords yang kita masukkan. Tadi saya sudah nyari di Elicit, kata kuncinya AI in language learning, ketemu 2 jurnal, dan kemudian saya cari DOI untuk 2 jurnal itu. Satu yang open access, satu yang tidak open access. Kita mulai dengan yang tidak open access dulu. Ini yang tidak open access. Ini yang uh, punyanya si Zoo gitu ya. Application of AI Identification Technology and Foreign Language Education. Kita lihat DOI-nya. Kalau kita copy DOI-nya dan kita cari summary-nya di Paper Digest, keluarnya seperti ini. Kita paste, kita klik digest, gitu ya. Langsung muncul tuh, an AI is summarizing the paper for you. Nah, langsung muncul. Maaf Mas, maaf Mbak, gitu ya. Nggak bisa nih, karena artikelnya nggak open access. Gitu.
Kalau bukan kelemahan ya, ya salah satu hal yang membuat paper digest menjadi sangat terbatas gitu. Yang bisa dicari hanya yang apa namanya, hanya yang open access saja. Sementara kalau di Scholarly kita lihat yuk dengan DOI yang sama ya, kita paste, nah, kemudian kita klik summarize into flashcard, loadingnya agak sedikit lama dan kemudian jadi meskipun dia tidak open access, tetapi si Scholarly masih bisa detect papernya dan kemudian membuat ringkasannya dengan menarik bentuknya bentuknya flashcard. Jadi kalau teman-teman klik, dia akan seperti ini, gitu. Tapi karena dia tidak open access, ringkasannya juga pendek-pendek seperti ini, gitu ya. Tapi scholarship masih bisa nih, masih bisa detect, cuma isinya terbatas. Kalau paper digest dia udah nggak mau sama sekali, dia nggak mau apa namanya memproses karena dia tidak pengakses. Nah sekarang kita lihat nih artikel ilmiah tapi yang pengakses. Kita mulai dari paper digest dulu ya. Scholarship-nya kita kembali ke sini. Oke. Nah yang ini dia open access, artikelnya si Wu dan Choi ya. Kita cari DOI-nya, alamatnya kita copy dan kita paste pertama ke paper digest. Kita lihat dulu ya. Karena dia open access ya. Kita klik digest. Nah, bisa tuh. Langsung bisa nih paper digest. Menarik, menarik, menarik. Paper digest karena gratisan ya. Karena gratisan maka tidak terbatas. Jadi asalkan open access pasti bisa dibikin summary-nya. Gitu ya. Kalau Scholarly, kalau dia open access dan bisa diakses PDF-nya, bentar, bener nggak sih? 1783. Oh, betul. Bentuk ringkasannya akan berbeda dengan paper yang tadi tidak open access. Ya, kita klik summarize into flashcard. Kita akan lihat apa namanya summary dari papernya si siapa tadi ya, Wu dan Choi. Kita lihat di Scholarly bentuk summary-nya. Wow. Kalau di open access, bentuk ringkasannya sedetail ini. Menyenangkan bukan? Bukan. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan antara artikel yang open access sama yang tidak open access. Kalau teman-teman di Scholarly ya, kalau tidak open access, maka ringkasannya ya pendek sesuai dengan informasi yang ada di website itu gitu. Tapi kalau open access, dia ringkasannya akan sama dengan ketika kita ngupload dokumen bentuknya PDF atau Word gitu ya di Scholarly. Jadi mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman punya nih ketemu jurnal ilmiah open access tapi ragu-ragu mau download PDF-nya atau enggak gitu ya karena open access, teman-teman bisa pindah ke Scholarly dan kemudian teman-teman bisa dapat ringkasan sedetail ini dan kemudian baru nanti memutuskan oh aku download lah gitu. Tapi kalau teman-teman eh, apa namanya artikelnya tidak open access, kalau dipindah ke Scholarly, nyari ringkasannya juga tidak begitu banyak gitu ya. Tapi cukup membantu untuk melihat sebaran informasi di artikel tersebut. Nah, bedanya sama-sama open access nih jurnal ilmiahnya, bedanya Scholarly dan Paper Digest, kalau Paper Digest, kalau Scholarly dulu ya, komplitnya setengah mati, detail sesuai dengan um, subsection di paper tersebut. Lihat, wah, komplitnya setengah mati, komplit setengah mati, sampai limitation, conclusion, semuanya ada. Komplit. Hanya kalau mau digunakan secara free, seharinya hanya bisa digunakan beberapa kali gitu. Terbatas. Kalau mau kalau mau unlimited use gitu, langganan. Bottom line-nya, kalau punya duit, kalau punya dana penelitian, langsung ngelan scholarship. Mantap, worth it banget. Trust me, it works gitu ya, it works. Kalau mau gratisan, yang paper digest, kalau papernya itu open access, maka bentuknya akan seperti ini.
Ya versi minimalisnya scholarship sih. Tapi sangat membantu juga. Jadi daripada kita bingung gitu, ini paper ngomong apa toh gitu. Yang mending kayak gini aja, pakai paper digest dan teman-teman lihat, oh papernya ngomong ini toh gitu. Secara umum ngomong ini toh gitu. Dan kemudian nanti kalau kita putuskan, aku mau baca lebih lanjut deh, monggo gitu. Em, Secara umum itu teman-teman. Jadi hari ini di video kali ini saya membahas dua website berteknologi AI untuk membantu kita summarizing jurnal ilmiah yang kita cari gitu ya. Ada Scholarcy, teman-teman bisa akses di scholarcy.com, ada Paper Digest, teman-teman bisa akses di paper-digest.com. Yang dua-duanya bisa digunakan free. Yang satu kalau free fiturnya terbatas harian gitu ya, hanya bisa digunakan beberapa kali dalam satu hari. Kalau Paper Digest bisa dipakai banyak kali gitu ya karena free. Tapi kalau urusan fitur lebih kayak gitu ya, scholarship, lebih detail scholarship. Cuma kita harus berlangganan. Tapi kalau di awal-awal teman-teman mahasiswa gitu ya, S1 mau lagi nggarap skripsi, pengen nyari website dengan AI untuk summarizing paper gitu, bisa pakai Paper Digest ini. Cukup membantu kita untuk melihat informasi secara umum dari jurnal ilmiah yang kita cari. Gitu. Jadi masing-masing punya nilai plus, bukan nggak ada minusnya gitu. Teman-teman nggak ada minusnya. Masing-masing ada nilai plus, tapi ada yang lebih plus-plus gitu. Jadi silakan dipilih, silakan dipilih. Mau scholarship boleh, mau paper digest juga boleh. Tetapi yang jelas, saya selalu ngomong bahwa sekarang ini ada banyak website berteknologi artificial intelligence yang sangat bisa membantu kita ketika kita sedang mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi kita. Gitu. Jadi urusan academic writing sekarang itu di tahun 2022 maupun 2023 ada banyak AI yang bisa membantu kita. Gitu. So more or less that's all for today. Hari ini di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya membahas tentang AI dan academic writing. Bye teman-teman, sampai jumpa.